Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Istika Asy'ariyah dan di sini saya akan memberikan sedikit edukasi terkait COVID-19 kepada teman-teman. Jadi yang pertama, kita akan mengenal apa sih virus corona itu. Jadi virus corona atau biasa dikenal juga dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi ini biasa dikenal di masyarakat dengan COVID-19 dan virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis virus baru dari golongan coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 dan sejak saat itu pula angka penyebaran atau prevalensinya terus meningkat setiap harinya. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan lockdown sebagai langkah mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Lalu di tengah kondisi seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenali gejala dari COVID-19 ini. Untuk gejala klinis yang sering terjadi adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk pilek, mengalami sakit tenggorokan, lemah lesu, dan gangguan pernafasan atau sesak nafas. Dan gejala lain yang mungkin muncul namun jarang ditemukan, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana penularan virus corona ini. Jadi, penularan virus corona ini melalui droplet. Droplet ini adalah percikan air ludah dari penderita yang sudah terinfeksi yang keluar di saat penderita bersin atau batuk, kemudian terhirup oleh orang yang masih sehat, atau droplet tersebut menempel pada benda-benda yang sering disentuh orang lain. Lalu, yang ketiga, kita harus mengetahui bagaimana pencegahannya. Untuk pencegahannya sendiri, kita harus mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir dengan menerapkan 6 langkah mencuci tangan selama 40 detik. Lalu hindari terlalu sering menyentuh mata, hidung, dan mulut. Menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari keramaian, tetap di rumah, dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, atau sulit bernafas, segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Lalu, pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber yang terpercaya. Hal apa yang dapat kita lakukan selama physical distancing atau di rumah saja? Yang pertama, kita harus istirahat cukup dan teratur, lalu memperbanyak minum air putih, tidak bergadang, mengelola stres, rajin berolahraga, menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, tidak merokok atau lebih baik berhenti merokok, lalu memilih makanan yang tepat dengan menu gizi seimbang dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Dan saya di sini akan memberikan tips mengatasi stres di rumah saja selama pandemi. Yang pertama, kita harus stay connect, dengan kita tetap berkoneksi dengan teman-teman dan keluarga kita yang jauh. Lalu kita membatasi konsumsi informasi terkait COVID-19 karena di tengah situasi seperti ini banyak sekali berita-berita dengan sumber yang tidak akurat atau berita hoax, dan juga kita membatasi konsumsi informasi untuk mengurangi kecemasan karena COVID ini. Lalu mengikuti saran dari WHO yang telah disebarkan, melakukan hal-hal positif atau hal-hal yang membuat kita bahagia, mengembangkan hobi atau bakat terpendam yang selama ini belum sempat kita lakukan, lalu self-care atau merawat diri. Itu tadi sedikit edukasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap di rumah saja, stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.